Dengan gampangnya akses komunikasi, justru dirinya sendirilah yang melakukan settingan. Misal, gedungnya tidak dilempari telur busuk, tetapi bisa ngomong ke media dan lapor ke polisi, dilempari telur busuk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun beda pilihan, kalau beda jangan baper. Playing victim disebut juga dengan istilah victim mentality, ialah ketika seseorang melemparkan kesalahan ke orang lain, padahal kesalahan tersebut adalah kesalahan perbuatannya sendiri, atau ia juga bagian dari yang membuat kesalahan itu. Pelaku playing victim biasanya menghindari tanggung jawab karena sudah merasa melakukan kesalahan, tapi senyampang itu acap justru menuntut orang lain yang bertanggung jawab. Bahkan pelakunya bisa memposisikan dirinya sebagai korban karena tidak mendapatkan keadilan. Playing victim bukan hanya sering terjadi di dalam hubungan pertemanan, keluarga, hingga pernikahan, tapi juga di dalam dunia politik. Dan konsultan politik yang mengenali karakter manusia Indonesia, misalnya kesukaan terhadap drakor, memberi resep kliennya yang ingin maju sebagai bupati, gubernur, presiden, dengan memakai resep playing victim itu. Misalnya mau nyapres, terus perlu sosialisasi silaturahmi ke seluruh pelosok negeri, kemudian membuat drama-drama politik, muncul berita bahwa si kandidat mendapat perlakuan tidak adil, dibully, diejek, dilaporkan ke kepolisian. Setelah diselidiki ternyata itu berita bohong, bahkan cenderung menghina atau menfitnah lian. Dengan gampangnya akses komunikasi, justru dirinya sendirilah yang melakukan settingan. Misal, gedungnya tidak dilempari telur busuk, tetapi bisa ngomong ke media dan lapor ke polisi, dilempari telur busuk. Untuk teknik-teknik playing victim yang menempatkan diri sendiri jadi korban, modusnya bisa saja menyuruh orang lain, bisa anggotanya sendiri atau orang luar, tapi kemudian bikin rilis kejadian bahwa kantornya dirusak orang lain. Itu bisa saja terjadi karena kompetisi yang tidak sehat, biasanya karena pelaku orang perorangan yang kalah saingan, kalah pamor, kalah kuasa, tapi nggak mau ngalah. Dalam sebuah penelitian organisasional Dynamics menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki victim mentality sangat sulit untuk ditangani. Biasanya mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehidupan. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kontrol terhadap hal-hal yang terjadi pada kehidupan mereka. Tidak hanya itu, orang dengan kondisi mental ini pun memiliki tingkat tanggung jawab yang kecil. Dijelaskan bahwa orang seperti ini yang memiliki victim mentality atau playing victim sangatlah sulit untuk diberikan tanggung jawab atau dipercaya. Sikap yang biasanya mereka tunjukkan adalah selalu menyalahkan orang lain, membuat alasan dan tidak ingin dibebani tanggung jawab, selalu bereaksi, ini bukan salah saya. Hal yang paling terlihat dari tanda-tanda playing victim adalah emosional yang
bergejolak. Mereka yang selalu merasa diri mereka sebagai korban seringkali merasa frustrasi dan marah pada dunia yang sepertinya selalu bertentangan dengan keinginan mereka. Tidak ada harapan mengenai kehidupan yang tidak juga berubah. Merasa tersakiti karena orang yang mereka pedulikan tidak mempedulikan mereka. Marah ketika ada orang lain yang terlihat bahagia dan sukses. Kemarahan yang meledak-ledak, depresi. Nah, jika ketemu dengan siapapun, mau calon bupati, calon gubernur, calon presiden seperti itu, atau yang memakai strategi seperti itu, jangan samakan pemilihan presiden dengan pemilihan diva dangdut atau diva lagu-lagu pop yang sering mengeksploitasi penderitaan peserta sebagai bagian dari penilaian yang penting. Karena dalam playing victim bisa jadi semuanya drama untuk meningkatkan elektabilitas yang susah didapatkan dengan argumen-argumen politik atau logika-logika politik. Karena sebagian besar dari pemilih kita masih sebagian besar lebih suka disodorin drakor.